Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Oktavia. Saya berasal dari kelas 1I, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor pokok mahasiswa 2152-10133. Yang terhormat Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang PUEBI. A. Huruf abjad. Pengertian huruf abjad adalah suatu kumpulan huruf berdasarkan urutan yang umum atau baku. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Misalnya, kami menonton film seri. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. F. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudnya atau dia membaca buku. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah atau Dewi Sartika. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka, misalnya saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dan kalimat. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. 2. Huruf tebal dapat digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Adapun penulisan kata, yang pertama kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. MB. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan atau berkelanjutan atau perbaikan. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, diri-diri. Catatan: bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsuran pertama, misalnya surat kabar, surat-surat kabar. Yang D. Ada gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus. Ditulis terpisah, misalnya duta besar model linear, atau kambing hitam persegi panjang, atau orang tua rumah sakit jiwa. Yang E. Ada pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah atau main. Yang B. Huruf dialog, diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal, misalnya pandai atau aulau. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya di mana dia sekarang. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikuti, misalnya di mana dia sekarang. Yang G. Partikel. Partikel lah, kah, dan lah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya bacalah buku itu baik-baik. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya, misalnya apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. F. Kata depan. Singkatan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya AH Nasution Abdul Haris Nasution. 1. Angka dan bilangan.
Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual, atau majalah ini boleh kau baca. K. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Adapun pemakaian tanda baca terbagi atas A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam satu bagian ikhtisar atau daftar. Misalnya, kondisi kebahasaan Indonesia atau bahasa Indonesia. B. Tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet, bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 1, 2, 3. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Dan D. Ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. E. Tanda hubung. 1. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris. Misalnya, di samping cara lama, diterapkan juga cara baru. Nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Kini ada cara baru untuk mengukur panas. Parut jenis ini memudahkan kita mengukur kelapa. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak berulang-ulang. Yang F. Ada tanda pisah. 1. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. G. Ada tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Yang H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. I. Tanda elipsis. 1. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat ada atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati. K. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat. L. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bagian utama kalimat. Ada M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang kedua, ada tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung.
N. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang berbagi dalam 2 tahun takwim. O. Tanda penyingkap atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de per ihom. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut. Sekian materi yang saya sampaikan, terima kasih.